Shalom saudaraku. Saudara, tahukah saudara gambar ini? Ya, ini namanya adalah kintsugi. Sebuah seni dari Jepang yang mana merangkai kembali pecahan-pecahan keramik dengan menggunakan campuran emas. Saudara, barang ini pernah pecah, tetapi kemudian dirangkai kembali dan dibalut dengan emas, menjadi bagus dan mahal. Saudara, seni ini membuat harga barang itu bisa naik 1000 kali lipat daripada harga semulanya. Misalnya kalau mangkuk ini tadinya harganya hanya Rp10.000, tapi setelah dipecahkan, dirangkai lagi dan dengan seni kintsugi, maka harganya bisa menjadi 10 juta, bahkan mungkin bisa lebih. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kintsugi? Sebelum emas bisa menjadi penyambung, maka bejana itu harus pecah dulu. Ternyata brokenness itu harus terjadi atas diri kita agar kita menjadi pribadi yang Tuhan harapkan. Because God cannot use us until we are broken. Saudara, mungkin memang kita terkadang harus menderita. Terkadang kita harus mengalami yang namanya deraan atas masalah-masalah kita. Pergumulan yang begitu berat mungkin menimpa kita. Atau mungkin kita harus menghadapi pemurnian yang berat karena dosa-dosa kita yang begitu kotor. Tapi disitulah kita ini dihancurkan dan sekaligus dimurnikan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak membiarkan kita berantakan selamanya. Karena di sana Tuhan Yesus akan pulihkan kita. Dengan karya salib Kristus, hidup kita akan dibentuk kembali menjadi kintsugi rohani. Hidup kita pun akan menjadi berbeda, begitu berharga. Kita akan dibuat yang semakin indah. Saudara, kita adalah bejananya. Dan Tuhan akan memakai kita menjadi bejana yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, dengan kerendahan hati dan sabar, kita menerima pembentukan Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan bahwa rencananya adalah rencana yang terbaik atas hidup kita. Proses pemulihan dari brokenness itu akan terjadi optimal bila kita mau merendahkan diri untuk dibentuk ulang oleh Tuhan. Kita benar-benar berserah penuh dan memberikan diri sepenuhnya kepada Allah. Saudara, bagaimana kondisi bejana hidup saudara saat ini? Barangkali mungkin ada di antara kita yang adalah bejana-bejana yang sudah retak, pecah, bahkan mungkin sudah berkeping-keping. Yeremia mengajarkan sebuah pelajaran dari tukang periuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu, hai kaum Israel, seperti tukang periuk ini. Saudara, Yeremia mengajak setiap kita untuk kembali kepada Sang Penjunan Agung. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari buka hidup saudara untuk kembali mau dibentuk. Dia akan menjadikan hidup saudara dipulihkan. Mari saudara, tetap jalani hari di depan kita di dalam proses pembentukannya. Mari tetap jalani hidup dengan tetap percaya dan tetap semangat.